Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Rani Firdiansyah, yang dimana pada channel ini saya akan membahas mengenai berbagai materi seputar matematika. Dan pada video kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai modulo, yang dimana modulo adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Nah, di dalam pemrograman, modulo ini dilambangkan dengan lambang persen, mod, modulo, dan juga lambang-lambang lainnya. Nah, materi modulo ini kalau tidak salah sudah dibahas ataupun ini merupakan pembahasan dasar ya di jenjang sekolah menengah atas. Oke, untuk lebih memahami mengenai materi modulo ini, langsung saja kita ke pembahasan soal dari materi modulo kali ini. Nah, untuk contoh soalnya biasanya itu seperti ini. Contoh soal. Pertama, misalnya ada soal 13 mod 6. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, 13 modulo 6, itu mungkin kan jika kalian yang pertama kali melihat ini pasti bingung banget gitu. Gimana sih cara menyelesaikan soal ini gitu. Nah, sebenarnya cukup mudah teman-teman sekalian. Jika kita sudah memahami mengenai pembagian yang dimana sesuai dengan pengertian di awal bahwasanya modulo ini adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Jadi ini tuh soalnya adalah 13 modulo 6 ya. Nah, 13 dibagi 6 itu tuh sisanya berapa gitu. Oke, kita uraikan ya. 13 dibagi dengan 6. Nah, 6 kali berapa yang mendekati hasilnya tuh mendekati 13? Pasti kali 2 kan? 2. Nah, 2 kali 6, 12. Otomatis kan ini sisa 1 ya. Nah, jadi ya udah aja. Jika soalnya 13 modulo 6 itu berapa? Nah, udah aja. Ini kan 1. Jadi jawabannya adalah 1 seperti itu. Jadi kan soalnya di pengertiannya juga modulo ini adalah sisa pembagian gitu ya. Jadi ya sisa pembagian dari 13 bagi 6 ya udah ini 1 seperti itu. Oke, lanjut ke soal lainnya. Misalnya ada 26 modulo 8. Ayo coba kira-kira berapa? Kan 26 dibagi dengan 8. Sama seperti yang tadi di atas yang nomor 1 bahwasanya udah aja kita bagikan aja. Jadi 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 26? Ayo. Pasti 24 ya. 24. Nah, 24 bagi 8 itu berapa? 3 kan? Nah, masih 3. 3 kali 8 kan 24. Dikurangi 2. Jadi, udah aja. 26 modulo 8 itu berarti 2. Soalnya sisa pembagian dari 26 dibagi dengan 8 adalah 2. Oke, lanjut. Nah, misalnya ada soal seperti ini nih. Ada soal 3 ya. 5 modulo 1 misalnya ya. Nah, ini kan gini ya, 5 bagi 1 ya udah aja 5 kan ya, berarti ini bisa dibagikan. Jadi 5 bagi 1 ini 5 bagi 1 itu kan gak ada sisanya, jadi udah aja gitu. 5 bagi 1 kan 5 gitu, gak ada sisa dari pembagiannya. Jadi udah aja 5 modulo 1 itu 0. Nah, dari contoh soal yang nomor 3 ini teman-teman, kita tuh bisa menarik kesimpulan gitu supaya lebih gampang jika kita menemukan soal yang dimana si modulonya itu 1 gitu. Misalnya 6 modulo 1, 7 modulo 1, ataupun 8, 9, ataupun 10 modulo 1. Apapun bilangan yang modulonya 1 itu sudah dipastikan hasilnya itu 0 teman-teman sekalian. Misal 15 modulo 1. 15 dibagi 1 bisa kan? Nah, 15 dibagi 1 kan udah 15 gitu ya, nggak ada sisanya. Jadi udah aja 0 gitu ya. Jadi udah aja biar kita nggak capek-capek harus mencari dulu, ribet-ribet mencari
15 bagi 1 berapa ya? Kayak udah aja gitu. Kalau misalnya di soalnya modulnya itu 1 ya, jadi udah aja kita simpulkan bahwasanya hasilnya itu nanti bakalan 0 gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi, sebenarnya, kalau misalnya dasar-dasar dari materi modul ini cukup mudah ya jika kita sudah menguasai tentang materi, pembagian gitu ya. Jadi intinya kita asah lagi aja gitu untuk, supaya kita bisa lebih memahami mengenai materi modul ini, kita asah lagi aja mengenai, eee, cara kita menghitung dalam pembagian seperti itu, teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan, memberikan satu contoh soal ya, teman-teman. Nah, latihan soal aja, latihan soal yang teman-teman bisa dijadikan latihan gitu ya. Oke, nomor 1 itu 15 modulo 3. Nomor 2 itu 25 modulo 1. Nah, oke. Jadi ini latihannya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerjakan dan kalau bisa teman-teman silakan kirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini pembahasan mengenai modulo dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang mengerti. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya, kalian jika ingin request gitu ya, ataupun ingin meminta saya untuk membahas materi tentang matematika apalagi gitu ya di channel YouTube saya ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan buatkan video pembelajaran mengenai materi-materi yang kalian inginkan gitu ya di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.